Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Diogra Besar Pardede dan pada kali ini kita akan memahami bersama tentang beberapa parasit yang menyebabkan masalah pada kulit. Nah, kita akan membahas ada 6 bagian besar. Yang pertama ada istilahnya ini semua kebanyakan disebut sebagai kutu seperti lice, fleas, bugs gitu. Tapi dia dalam bahasa Inggris berbeda-beda dan dalam nomina parasitologi juga berbeda. Nah, kalau kita lihat pertama-tama ada kasus seperti ini, kita perhatikan di situ ada suatu daerah berbintik-bintik di daerah punggung. Nah, setelah itu diambil gitu kan dari daerah yang kemerahan, diambil suatu sampel dan dicari apa penyebabnya atau hewan parasit apa yang berada di sini. Nah, kemudian kita lihat ternyata ditemukan ada human pediculosis, kondisi human pediculosis yang disebabkan oleh parasit dari Ordo Anopleura. Nah, kita lihat dari Ordo Anopleura ada 3 jenis. Ya. Yang pertama ada Pediculus humanus varcapitis. Ini berarti yang menyebabkan hewan ini menyebabkan masalah biasanya di bagian kepala, misalkan kutuan atau pembengkakan kulit di kepala. Kemudian ada yang corporis, hewan kedua Pediculus humanus varcorporis. Nah, biasanya di punggung atau di bagian tubuh lain. Kemudian yang terakhir adalah Cirrus pubis. Nah, ini biasanya di rambut pubis. Nah, jadi ini tidak mesti harus kapitis harus di kepala, nggak bisa di punggung, nggak bisa di pubis, nggak bisa. Jadi ini secara dominan saja, tetapi bisa juga kita temukan misalkan pubis di tirus pubis, selain di pubis bisa di bagian rambut mata, gitu ya, bulu mata. Jadi tergantung juga apa yang ditemukan secara mikroskopis. Nah, kita lihat bahwa hewan-hewan ini sebenarnya dia hematofagi, jadi makan darah gitulah ya. Nah, kemudian kita perhatikan kalau secara mikroskopisnya ini kita lihat ini yang kapitis, yang ini yang corporis juga. Jadi dia mirip, kapitis dan corporis itu mirip. Tapi ada yang membedakan itu cuman ukuran dan warna dan bagian lainnya seperti ini di sini. Tapi intinya ini susah dibedakan secara mikroskopis dan sebenarnya tidak ada manifestasi klinis perbedaannya ini kan. Dia sama-sama pakai, kita kasih piretin atau permitrin, dia bisa mengobati pediculosis. Kemudian bagian yang ketiga tadi adalah tirus pubis. Ya, ini yang agak khas karena bentuknya seperti kepiting dan kaki depannya ini lebih kecil daripada kedua kaki belakangnya. Oke, kita masuk ke sini. Nah, biasanya ini mereka yang tidak menggunakan alas kaki dan berjalan di tempat yang jorok. Dan kemudian yang terjadi adalah mereka terkena tungiasis, ya, salah satu penyebabnya itu dari ordo Siphonaptera. Nah, Siphonaptera. Jadi ini ada Cenocephaliopis, ada Stenocephalus felis, ada Stenocephalus canis, ya. Nah, jadi itu perbedaan-perbedaannya nanti kita bahas. Kemudian ini tadi yang menyebabkan tungiasis adalah tunga penetrans. Nah, yang unik di sini adalah bahwa yang membedakan yaitu antara keempat jenis ini adalah ada tidaknya
pronatal dan genalcom gitu ya. Pada dua jenis ini terdapat pronatal dan genalcom. Tapi Xenosila heopis itu tidak ada, dan juga Tunga penetrans dia juga no com of spines gitu ya. Nah, jadi kita bisa perhatikan di sini. Ini mirip, ini ada pronatal dan genal dan pronatal com. Ini juga mirip ya. Nah, yang canis dia itu biasanya lebih bulat gini seperti ini, dan yang felis dia biasanya lebih agak runcing sedikit. Nah, kalau dia untuk Xenosilia itu dia tidak terdapat komnya. Tidak ada pronatal atau genal kom. Dia itu tidak ada gini. Komnya itu adalah yang hitam-hitam ini. Nah, ini hitam. Ini tidak ada. Nah, itu untuk yang Xenosilia heopis. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya adalah seperti ini, ada kondisi seperti ini. Jadi ini ada suatu lalat gitu ya. Dia meletakkan belatungnya biasanya di bagian yang terekspos di luar, misalkan di kulit, di bola mata, di hidung, di telinga. Nah, itu adalah lalatnya masuk ke ordo difter. Jadi lalat ini dia tidak hematofagi ya, dia tidak memakan darah. Jadi ada berapa lalat ya? Ada 3 ini, Musca domestica, ada Histosoma benziana, dan Sarcophaga hemorrhoidalis. Nah, kalau kita lihat di sini lalat-lalatnya ini hampir-hampir mirip. Misalkan ini Musca domestica. Ya, kalau kita lihat di sini yang membedakan dengan lalat lain, ini kita perhatikan ada garis-garis gini. Nah, ini untuk Musca domestica. Sementara untuk Schistosoma benziana dia garis hitam di sini. Dan dia warnanya lebih hijau. Dan ketiga yang Sarcophaga hemorrhoidal itu dia ini juga sama kayak Musca domestica, ada garis-garis, tapi bedanya di sini. Ini seperti catur, putih hitam gini ya. Oke, jadi kita lihat di situ. Jadi ini akan kalau dia lempel akan menyebabkan seperti ini kondisinya. Nah, jadi dia akan disebut kondisi miasis ya. Miasis, dia meletakkan telurnya akan menjadi larva. Larvanya akan berkelana di tempat yang dia letakkan, misalkan di sini di mata gitu ya. Jadi ini ada larva-larvanya. Seperti ini kita perhatikan, ini larvanya seperti ulat ya, belatung ya. Nah, larva-larva dari ketiga jenis lalat ini juga beda-beda. Misalkan Musca domestica dibedakan juga dari yang namanya spiracle ya. Jadi spiracle ini bagian belakang. Ini bagian belakang ini ada 2 bintik ini. Ini bukan mata tetapi tempat apa ya, pernapasan gitu ya. Berfungsi untuk dia bernapas gitu. Nah, itu beda nih seperti huruf D, tapi lalat yang Chrysoma benziana dia seperti ini ya, kipas gini ya, 3 biji sama seperti ini, seperti kipas, tetapi perbedaannya yang ini lebih kecil daripada yang ini. Nah, tetapi yang paling berbahaya itu adalah yang kedua ini ya, yang Histosoma benziana dan Sarcophaga hemorrhoidalis. Jadi dia deposit larva. Nah, jadi dia masukkan larvanya yang masuk di sini, bukan telurnya ya tadi ya. Kemudian kita masuk ke sini. Ini ada suatu penyakit ya, yang diperantarai oleh suatu hewan. Nah, ini namanya penyakitnya adalah cagas ya. Jadi khususnya yang dibawa oleh triatom. Nah, seperti ini, triatoma. Nah, ini namanya kissing bugs. Nah, dia menghisap darah. Kita lihat di sini bedanya bahwa Cimex lectularis dengan Triatoma infestans, bahwa di sini Cimex ini dia transmit atau membawa suatu hewan yang dapat menyebabkan Chagas disease gitu ya. Nah, yang hewan yang dibawanya itu adalah
Trypanosoma cruzi. Nah, jadi ini sangat berbahaya karena dia kalau hematopagi ya, feed blood, menghisap darah, dia juga sambil memberikan si Trypanosoma cruzi ini ya, tuhnya triatoma. Jadi ini yang paling berbahaya ya daripada ini bedbugs. Chimaextra tularis ini sepertinya dia ini menyerang saat malam ya, ketika tertidur dia menghisap darah. Kemudian ini ada penyakit ini. Ini adalah scabies ya. Biasanya penyakit ini terjadi disebabkan oleh Sarcoptes scabiei dan sering terjadi di lingkungan yang padat ya, padat orang, dan misalkan di suatu asrama seperti itu jarang mengganti spray atau gonta-ganti bagi-bagi bantal yang sudah lama juga bagi-bagi bantal, bagi-bagi selimut, atau situasi atau lingkungan yang jarang sekali dibersihkan juga bisa terdapat salah satu ordo Acarina ini yang dapat menyebabkan scabies. Sisanya ini adalah Dermatophagoides pteronissinus. Jadi ini sebenarnya not parasitik, tetapi dia memicu alergi ya, memicu reaksi alergi. Jadi kalau kita lihat ini Sarcoptes scabiei, dia kita bedakan yang perempuan dan yang laki-laki. Yang laki-laki dia ada penonjolan-penonjolan seperti ini, yang perempuan ada profili saja. Kemudian ini untuk yang Dermatophagoides pteronissinus ya, dia itu cuma memicu reaksi alergi. Oke. Yang terakhir di sini adalah larva migran. Kita lihat di sini seperti misalkan ada cacing punya larva. Nah, larvanya itu bisa jalan-jalan. Nah, kalau kita mendapat larvanya. Nah, jadi dia ada suatu bercak gini ya di bawah kulit. Nah, biasanya famili Nematoda dan ini ya animal hookworm misalnya disebabkan oleh Acrosoma brasiliensis dan Acrosoma caninum. Ya, ini dari anjing ya. Nah, jadi dia jadi dia membuat sarangnya di khususnya di kulit gitu ya, larvanya. Nah, membedakan yang brasiliensis itu punya 2 gigi ya. Tapi kalau caninum dia 3 pasang. Ya, ini 2 pasang maksudnya. Ini di belakang 1, di depan 1, 2 pasang kiri kanan, dan ini juga ini 1, 2, 3. Ini untuk yang caninum, yang ini brasiliensis. Mungkin sampai sini yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya.